Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Hadniati. Nama saya Dwi Standing Room. Nama saya Aksya Aurora. Kami dari kelas 2C, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskarya. Baiklah, di sini kami akan membuat tugas video dengan mata kuliah pemrograman lanjut yang diampu oleh Bu Liza Afrianti M.Com mengenai algoritma pengurutan atau sorting. Baiklah, kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bubble sort. Bubble sort merupakan algoritma pengurutan paling tua dengan metode pengurutan paling sederhana. Pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan, menukar item jika diperlukan, dan mengulanginya sampai akhir list secara berurutan, sehingga tidak ada lagi item yang dapat ditukar. Diberi nama bubble karena proses pengurutan secara berangsur-angsur, bergerak, atau berpindah ke posisi yang tepat, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Bubble sort berhenti jika seluruh array telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang bisa dilakukan serta tercapai perurutan yang telah diinginkan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan bubble sort. Yang pertama, metode bubble sort itu metode yang paling simple. Yang kedua, itu tuh lebih mudah dipahami algoritmanya. Yang ketiga, mudah untuk diubah menjadi kode. Yang keempat, definisinya tuh terurut, terdapat dengan jelas dalam algoritma. Dan yang kelima, cocok untuk pengurutan data dengan elemen kecil yang telah terurut. Nah, ada beberapa kelemahan bubble sort. Yang pertama, metode pengurutannya itu tidak efisien. Yang kedua itu pada saat pengurutan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa. Atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah jika data cukup banyak. Di sini ada sebuah kelas yang bernama bubble sort. Pertama, kita akan membuat sebuah metode yang bernama bubble sort. Public static void bubble sort in R. Nah, di sini fungsinya ini untuk mengurutkan array dari yang terkecil ke yang terbesar atau ascending. Selanjutnya, ada in n sama dengan r length. Nah, ini adalah panjang array. N ini sendiri merupakan fungsinya itu untuk menyimpan panjang array. Misalnya, panjang arraynya itu atau n-nya itu ada 2, terus 9, ada 14, dan 23. Maka n-nya itu sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perulangan, yaitu for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari n kurang 1, i plus. Nah, di sini kita melakukan perulangan itu untuk mengontrol berapa kali proses pengurutan diulang, di mana i-nya dimulai dari 0 sehingga n-2 itu karena i lebih kecil daripada n kurang 1. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan. Ada for in j sama dengan 0, j lebih kecil dari n kurang i, terus dikurang 1, j plus. Di sini kita akan membandingkan dan menukar atau swap antara elemen-elemen yang berdekatan. Nah, selanjutnya ada perkondisian. Ada if
R C lebih besar dari R G tambah 1. Salah. G tambah 1. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan nilai sementara. Selanjutnya ada int temp sama dengan R C, lalu ada R J sama dengan R J plus 1. Setelah itu ada R J plus 1 J plus 1 sama dengan temp. Nah, setelah itu kita akan mencetak array ke layar, yaitu dengan public static void print array in R. Nah, lalu ada for in num R. Setelah itu kita cetak yaitu dengan south. Kita akan mencetak kami, jadi kita hapus ln-nya. Num setelah itu kita cetak lagi. Sudah. Nah, di sini kita akan melakukan pendeklarasian, yaitu dengan ada in data di sini kita masukkan saja atau kita input angkanya. Ada 23 45 7 89 11 13 dan ada 1 terakhir 98. Ini kita deklarasikan ya. Ini namanya pendeklarasian array. Nah, setelah itu kita cetak array dalam sorting dengan cara sort array sebelum sorting. Setelah itu kita panggil bubble sort-nya. Itu bubble sort data. Kenapa ini? Satu kita cetak sort array setelah sorting.
print array data. Misalnya print array data. Print sudah. Setelah kita jalankan, nah, seperti tampilannya. Ini array sebelum disorting, dan ini array yang sesudah disorting. Baiklah. Sekian penjelasan dari saya mengenai bubble sort. Algoritma pengurutan selanjutnya adalah insertion sort. Insertion sort merupakan pengurutan sederhana yang bekerja seperti cara seseorang menyusun kartu di tangan mereka. Elemen-elemennya akan dimasukkan ke posisi yang sesuai dengan cara membandingkannya satu persatu ke arah kiri, sehingga menemukan tempat yang tepat. Lalu bagaimana cara kerjanya? Pada algoritma ini, cara kerjanya pertama yaitu dimulai dari indeks yang kedua atau disebut dengan elemen kedua. Lalu membandingkannya elemen-elemen di sebelah kiri dan menggeser elemen-elemen yang lebih besar ke arah kanan. Dan terakhir memasukkan elemen-elemen tadi pada posisi yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh codingan untuk algoritma pengurutan insertion ini. Oke. Setelah kita buka IDE-nya yaitu NetBeans, kita buat dulu Java class-nya, saya beri nama insertion sort. Dengan package sorting. Public class insertion sort. Kemudian lanjut ke SVM. Nah, pada public static void main ini kita membuat bilangan array-nya dengan menambahkan integer array dengan variabel nilai 1 dengan temporal masukkan bilangan-bilangan yang ingin kita urutkan nantinya. Seperti contoh lalu nah, di sini saya ingin membuat pengurutannya itu pengurutkannya itu dari bilangan terkecil hingga terbesar yang disebut dengan ascending. Maka dari itu saya membuatnya sort menambahkan bahwa ini adalah bilangan ascending pengurutan tadi. Nah, insert sort as dengan mengambil array dari bilangan variabel nilai. Nah, setelah dibuat bilangannya dan menandakan bahwa nilai ascending, lalu kita membuat untuk prosedur pengurutannya dengan cara public static void insertion sort ascending integer buat bilangan. Pada kode untuk prosedur pengurutannya ini, kita tuh menampilkan bahwa program ini dia menampilkan bilangan-bilangan yang sebelum diurutkan. Jadi kita membuat dulu sort
sebelum diurutkan. Lalu kita menambahkan huruf logam dengan membuat tampilkan array bilangan. Nah, fungsinya nanti menampilkan bilangan-bilangan array tadi yang merupakan bilangan-bilangan sebelum diurutkan. Setelah itu kita membuat logikanya, yaitu dengan menggunakan looping nested loop. For integer sama dengan 1. Jika i besar sama dengan bilangan besar dari bilangan total, i diinkrementkan. Lalu kita buat perulangan lagi dengan for integer yang variabel berbeda dengan menggunakan pattern logic. Sama dengan i jika j besar dari 0, maka j diinkrementkan. Lalu jika bilangan j kecil dari bilangan j dikurang 1, kita membuat integer tampilan sama dengan bilangan j. Bilangan j dengan bilangan i, bilangan j kurang 1, bilangan untuk bilangan j kurang 1 sama dengan i dengan variabel tampilan. Oke. Lalu kita buat outputnya apabila fungsi berjalan dengan telah mengurutkan bilangan itu saja. Membuat sistem out.println sesudah diurutkan. Dengan lalu tampilkan array itu.
value. Nah, kita membuat bagaimana ia bisa mendapatkan array tersebut dengan membuat kode public static void tampilkan value dengan integer. Alright. Dan menggunakan perulang kita yaitu for integer. Dan membuat variabel b dengan array. Jadi 2 array. Dan menentukan b terus dan string kosong. Dan terakhir sistem output lainnya. Oke. Nah, selesai. Kita coba runkan. Oke. Nampak di outputnya bahwa tadi kita menggunakan ascending yang dimana ia mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Di sini saya tadi menggunakan angka yang diurutkan itu yaitu 20, 30, 40, 67, 100, dan 23. Setelah diurutkan menggunakan insertion sort dan menggunakan teknik ascending, maka ia mengurutkan dari bilangan terkecil yaitu 20, 23, 30, 40, 67, dan juga 100. Baiklah, sekian program untuk insertion sort. Baiklah, sorting yang selanjutnya adalah selection sort. Selection sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil atau terbesar dari daftar dan menukarkannya dengan elemen di posisi pertama, lalu mengulangi proses ini untuk posisi berikutnya. Nah, cara kerjanya adalah pertama, mulai dari indeks yang pertama. Kedua, cari nilai terkecil dari sisa elemen. Ketiga, tukar dengan elemen di posisi saat ini. Keempat, ulangi hingga elemen terakhir. Baiklah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita buka netpin. Nah, di sini saya sudah membuat public kelasnya dengan nama selection sort. Dan di sini saya sudah membuat data array-nya adalah 64, 25, 12, 22,
dan 11. Nah, karena saya ingin membuat hasil sebelum disorting, maka dari itu saya akan membuat hasil tampilan sebelum disorting terlebih dahulu. Sebelum disorting, nah, kita buat sort println hasil sebelum di sorting. Nah, kita tulis perulangannya atau loopnya in i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length i plus plus. Terus kita buka. Nah, kita buat sort. Kita tulis data i tambah kasih tanda string kosong agar data arraynya itu tersusun dengan rapi gitu. Jadi dia nggak akan berdempet. Jadi ada jaraknya pada setiap angkanya gitu. Hal ini kita buat ini. Nah, kita masuk ke selection sortnya, proses selection sortnya. Kita masukkan loopnya, loop utamanya, yakni in i sama dengan 0, i lebih kecil dari data.length data.length kurang 1, i plus plus. Nah, kita tulis in min index sama dengan i. Nah, in min index sama dengan i ini adalah data terkecil dari array-nya gitu, dari array yang kita cari. Nah, kita asumsikan juga nilai terkecilnya itu adalah i gitu. Index equal. Terus kita lanjut untuk mencari elemen terkecil sisa arraynya. Kita tulis loop yang kedua. Sama dengan i tambah 1, terus j lebih kecil dari j plus plus. Kita tulis if data j lebih kecil dari data index kita tulis min index sama dengan j object. Nah, ini data j lebih kecil dari data min index ini adalah perbandingannya. Nah, terus min index sama dengan j ini adalah jika data j-nya itu lebih kecil dari min index, maka min indexnya ini kita rubah jadi nilai terkecilnya gitu. Makanya di sini min index sama dengan j. Oke, lanjut kita
akan menukarkan elemen terkecilnya ke elemen I. Terkecil dengan elemen ke I. Tulis in sama dengan data I terus data I sama dengan data index salah. Index terus data dengan nah ini intem sama dengan data I itu adalah menyimpan nilai terkecil untuk sementara. Nah, data I sama dengan data min index ini adalah untuk menempatkan nilai terkecil ke I. Sedangkan data min index sama dengan temp ini gunanya adalah untuk menempatkan nilai asli data I ke indeksnya. Langsung kita akan menampilkan hasil setelah disorting. Tulis sort, fill, kita tulis string kosong agar jarak antara hasil sebelum disorting sama hasil setelah disorting itu adanya garis baru gitu. Terus kita buat sort lagi hasil sorting kita tulis ulangannya loop in I sama dengan 0 I lebih kecil dari data.length I plus plus. Kita tulis sort kita tulis data I tambah string. Nah, tambah string kosong ini gunanya agar tadi hasil sortingnya itu rapi, hasil angka-angkanya itu ada spasi, ini enggak dempet-dempet. Ini ganti jadi print, ini ganti jadi print juga. Kita coba runkan. Nah, inilah hasil run dari kode yang sudah kita buat. Nah, ini merupakan hasil sebelum disorting, yakni hasilnya masih sama seperti data array-nya, yakni 64, 25, 12, 22, dan 11. Sedangkan hasil setelah disortingnya itu akan menjadi 11, 12, 22, 25, dan 64. Hasilnya itu dari angka terkecil ke angka terbesar. Nah, ini adalah merupakan codingan dari selection sort. Baiklah, selanjutnya algoritma pengurutan shell sort. Algoritma pengurutan shell sort adalah pengurutan yang merupakan peningkatan dari instruction sort yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pergeseran elemen saat mengurutkan dengan memulainya dari elemen yang berjauhan. Lalu secara bertahap memperkecil jaraknya atau disebut dengan gap hingga mendekati 1. Jika dibandingkan dengan instruction sort, shell sort lebih cepat terutama untuk array atau data yang lebih besar. Namun shell sort ini merupakan pengurutan yang tidak stabil. Dan lalu bagaimana cara kerjanya?
Untuk algoritma ini, pertama yaitu memilih jarak gap awal antara elemen. Gap umumnya itu dimulai dari n bagi 2, lalu dibagi 2 sehingga menjadi 1. Lalu mengurutkan menggunakan pengurutan insertion sort untuk elemen-elemen yang berjarak gap tersebut. Yang ketiga, mengulangi proses dengan gap yang lebih kecil. Yang terakhir, saat gap telah mencapai 1, pengurutan terakhir memastikan semua elemen yang berada di posisi akhir yang benar. Dan saya akan berikan contoh programnya untuk algoritma pengurutan shell sort ini. Tentunya yang pertama, kita terlebih dahulu membuat nama kelasnya, yaitu membuat kelasnya dengan nama shell sort. Setelah membuat kelasnya, Java kelasnya, kelas baru, maka telah tampilan yaitu pertama itu package dengan nama sorting dan public class shell sort. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat method main dengan menambahkan sphere. Pada main ini kita menambahkan objek dan juga data array-nya. Oke. Objeknya itu kita bernama shell sort dengan variabel sf shell sort. Lalu membuat data array-nya dengan menambahkan integer variabel data sama dengan masukkan angka, berikanlah data-data yang ingin kita berikan, yaitu berupa bilangan, misalkan 10, 5, 60, terus tutup. Dengan itu sendiri kita juga menambahkan ini akan menentukan bilangan-bilangan sebelum di sorting. Dan sesudah di sorting. Setelah itu kita buat public dan integer array. Dan pada public void shell sort ini, kita itu akan membagikannya, yaitu dengan menggunakan pengulangan for. Seperti yang kita tahu tadi bahwa shell sort itu untuk pengurutan itu menggunakan metode gap dengan rumus n dibagi 2 gap sama dengan gap dibagi 9. Iya, di bagian ini kita menggunakan integer n pada array main. Untuk memasukkannya sudah, lalu setelah bilangan tadi diasuhi oleh gap, nah selanjutnya ia akan memprogram dengan melakukan insertion sort untuk setiap gap-gapnya dengan cara for i sama dengan i kecil dari n k n i tinggal
Kita menambahkan integer n. Dengan indeksnya. Integer c, variabel c akan variabel float c sama i, dimana c sama dengan i. Variabel c sama dengan get int kali c dikurang n c kurang sama dengan get. Lalu setelah apabila bilangan telah mencapai 1, telah menemukan hasil akhir, maka akan disimpan di dalam, letakkan di dalam nilai c minus. Kita akan membuat metode untuk mencetak arraynya dengan cara public void print array integer bilang menggunakan pengulangan integer di array dengan array. Ini akan melanjutkan dengan cara kita open line plus dan string kosong. Nah, pada di main tadi itu untuk menampilkannya kita membuat objek untuk print array dengan mengambil data array pada variabel data. Dan melakukan metode shortsort. Begitu juga pada sisi website.
Oke. Menurut sebelum sorting itu terdapat bilangan-bilangan yang belum berurut, di mana 40, 50, 35, 90, 120. Ketika sudah disorting, maka berurut dari angka terkecil yaitu 5, 40, 50, 90, sampai 120. Baiklah, itu tadi pengertian tentang shell sort dan juga contoh program dari shell sort itu sendiri.